Jokowi bikin Papua Football Academy di Stadion Kader Demokrat. SBY auto prihatin. Presiden Joko Widodo datang ke Papua meresmikan sebuah akademi sepak bola, yakni Papua Football Academy. Dia meluncurkan Papua Football Academy di Stadion Lukas NMB yang ada di Jayapura. Kita tahu bersama-sama bahwa Stadion Lukas NMB adalah stadion yang diresmikan oleh Gubernur Papua saat itu. Dia adalah kader dari Partai Demokrat yang sempat lari ke Papua Nugini. Dalam hal ini, saya harus mengakui bahwa gerakan Presiden Joko Widodo sangatlah cerdas dalam membangun narasi bahwa ada perbandingan yang cukup cerdas dan begitu timpang antara Papua dan Hambalang. Proyek olahraga terbesar yang sempat diwacanakan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah proyek Hambalang. Di sana akan dibangun wisma atlet dan diharapkan memunculkan banyak sekali atlet-atlet berpotensi. Tapi ternyata yang muncul adalah koruptor-koruptor yang ditangkap. Wisma Hambalang adalah sebuah rekam jejak buruk yang dimunculkan oleh presiden yang suka bawa perasaan dan sering prihatin. Presiden Joko Widodo pun akhirnya mencoba untuk mencuci mukanya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang begitu tercoreng buruk. Orang baik ini meresmikan Papua Football Academy yang akan membentuk kedisiplinan dan karakter yang baik dari anak-anak Papua yang berpotensi menjadi pesepak bola besar di Indonesia. Presiden Joko Widodo sendiri yang membangun itu, dan banyak sekali orang-orang yang bersyukur atas hal ini. Tapi pernyataan saya, kenapa harus di Stadion Lukas yang merupakan kader Demokrat? Pesan tersembunyi dan terselubung yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo adalah mempertontonkan gagalnya Susilo Bambang Yudhoyono dalam membangun Indonesia selama 10 tahun kemarin ini. Yang dibangun bukan manusianya, tapi yang dibangun adalah kerajaan Cikes yang pada akhirnya harus tenggelam karena kader-kader Demokrat yang gak beres dan banyak yang korupsi di eranya. Yang saya ngomong ini fakta loh, bukan asal-asalan aja. Pesepak bola di Indonesia masih banyak yang harus digali potensinya. Negara kita adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Akan tetapi, pelatihannya masih kalah jauh dengan negara-negara Eropa dan Amerika yang penduduknya relatif jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Inilah yang menjadi ironi dari negara-negara Asia yang negaranya jarang bisa masuk ke Piala Dunia. Bahkan sepak bola Indonesia dan Korea Selatan pun jauh ditimpang. Sebenarnya, gak banyak orang-orang yang sadar bahwa negara Indonesia itu sebenarnya bisa berpotensi menguasai dunia. Saya penasaran dengan presiden sebelum-sebelumnya yang seolah-olah tutup mata dan tutup telinga soal olahraga. Presiden Joko Widodo memiliki sensitivitas yang sangat amat tinggi di dalam menentukan lokasi dan tempat mencetak atlet-atlet berkelas dunia di Indonesia. Di alam Papua yang indah, dengan udara yang bersih, membuat penggalian potensi akan menjadi semakin luar biasa. Kemegahan stadion di Jayapura jauh lebih bagus daripada stadion yang dibangun oleh Gubernur Dungu Rasis yang gak sebentar lagi dibuang oleh rakyat Jakarta, yakni Anies Baswedan, yang merupakan kader Demokrat juga dulunya. Desain besar olahraga nasional seharusnya bisa dilakukan sebaik-baiknya oleh para pemerintah daerah. Saya berharap bukan hanya latihan fisik yang dibangun di Jayapura Football Club, melainkan juga pelatihan mental yang gak sembarangan tackle orang sampai ada yang mati.
Terima kasih Presiden Joko Widodo. Semoga panjang umur dan sehat selalu, supaya bisa mempermalukan Susilo Bambang Yudhoyono. Bikin SBY malu dan mempermalukan orang ini dan partai-partainya sangatlah mudah. Datang saja ke tempat mangkraknya dan foto-foto di sana, seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Langsung auto nangis dan bikin album baru mungkin.